Di sini saya memohon maaf atas kesalahpahaman yang sudah saya perbuat. Dan di sini saya tidak ada sedikit pun maksud untuk menyudutkan agama apapun. Saya hanya menceritakan pengalaman saya saat berkunjung ke tempat ibadah. Dan saya di tempat ibadah itu juga didampingi oleh tuan rumah. Jadi saya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh saya lakukan di dalam sana. Namun saat video saya buat, saya salah dalam memilih kosakata karena ketidaktahuan saya, dan saya memohon maaf atas ini semua. Terima kasih. Ya, shalom bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan membahas satu video yang cukup viral. Dan kita sudah melihat tadi dari pembukaan video dari awal. Seorang dokter yang kemarin itu dia ketawa ke TV, teman-teman ya. Dia menceritakan bagaimana dia masuk gereja dan kemudian setelah itu dia merasa muntah ya. Kita nggak tahu dia muntahnya karena dia merasa jijik dengan ibadah orang Kristen yang dilaksanakan di gereja itu, sehingga dia membuat satu konten dengan merekamnya dan mengatakan bahwa dia muntah ketika dia masuk gereja dan membuat dia tidak nyaman. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan klarifikasinya sendiri bagaimana dia minta maaf bahwa dia membuat itu atas ketidaktahuannya karena dia tidak mengolah kosakata yang baik, sehingga itu kesannya seolah-olah menyudutkan agama tertentu. Nah, teman-teman, tapi pada video yang berikut ini nanti kita akan melihat bagaimana seorang wanita muslimah sendiri, dia tidak percaya lagi dengan kitab sucinya dengan memberikan peringatan kepada para netizen, teman-teman ya. Dan kita lihat bagaimana dia seolah-olah melakukan penistaan terhadap kitab sucinya sendiri. Mari kita simak videonya yang berikut ini, teman-teman ya. Ini orang Islam Dale juga. Kalau kau nggak percaya, nggak usah dibahas di live kayak gitu, nggak usah. Al-Quran bukan buku, Bu. Al-Quran. Al-Quran sini pihak konsep. Berbintang tak percaya. Hanya netizen bego. Hanya netizen Sunda. Hanya netizen pelindung biasa percaya nih kamu. Lamun aku darah. Wah. Al-Quran bang menjajah apalagi sama wanita. Aku ya kedadah rumah. Tolang keleni nak kuburi nak pasang ngempong. Pelacur bener. Gak ada yang menyuruh kau Wah. untuk percaya Al-Quran. Gak ada. Kalau kau nggak percaya, nggak usah dibahas di live kayak Iya, gitu, iya. nggak usah. Saya percaya Quran sebagai kitab Arab. Saya sangat percaya karena Quran itu sudah melanglang buana, sudah diterbangkan ke seluruh langit. Ajarannya itu bagus untuk menghilangkan leher orang, bagus untuk kurang ajarnya kalian itu. Makanya dia sebagai orang Islam saja nggak percaya. Kenapa? Banyak kiai. Dia ini pernah diperkaos sama kiainya, makanya dia nggak percaya lagi. Wah. Guru yang mengajar dia itu Tahu guru dari tafsir, mana pendeta ahli Saifuddin? Al-Quran, tetapi Wah. dia ini salah satu korban Quran Wah. itu. Bagus. Mana sih kamu? Al-Quran bukan buku, Bu. Al-Quran. Al-Quran sini pihak konsep. Berbintang tak percaya. Hanya netizen bego. Hanya netizen Sunda. Berhenti percaya Quran. Hanya netizen Sunda. Jadi, Ampun, kamu ini, aduh, ekstrim, kamu teman-teman ya. matamu melotot. Jadi video Perempuan ini marah dia. direaksi oleh Majelis Ulama NTB. Wanita ini dianggap berdosa, padahal dapat pahala. Hanya netizen pelindung biasa percaya nih kamu. Lamun aku darah. Al-Quran bau menjajah apalagi sama wanita. Aku ya kedadah rumah. Tolang keleni nak kuburi nak pasang ngempong. Pelacur bener. Gak ada yang menyuruh kau untuk percaya Al-Quran. Gak ada. Kalau kau nggak percaya, nggak usah dibahas di live kayak gitu, nggak usah.
Justru karena dia Jangan itu menghina mereka teman-teman. harus dihina. Jangan menghina kami yang percaya kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci kami umat Islam. Tidak usah kau hina-hina kami yang percaya kepada Al-Quran. Semoga orang ini cepat tertangkap ya. Al-Quran Ya semoga aja tertangkap, ditangkap basah sama Nabi Arab. Nah, kamu nggak tahu kan kenapa saya ngomongin terus? Nanti akan terus banyak Muslim yang menghina Al-Quran, yang menghina ajarannya, yang menghina sholat. Gimana sih? akan ini. Kesalahpahaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya ingin memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Seluruh lampiasan masyarakat. Pelampiasan Jadi masyarakat. pelampiasan gitu ya. Oke. umat muslim. Terkait Klarifikasi. potongan video saya yang viral baru-baru ini dan telah menimbulkan kegaduhan serta dinilai penistaan Al-Quran, saya tegaskan dari lubuk hati yang terdalam bahwa saya sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menistakan kitab suci Al-Quran yang sangat kita muliakan ini. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya potongan video yang keluar dari konteks untuk membicarakan aslinya. Dalam video tersebut, saya menggunakan bahasa daerah atau saya dan ucapkan kalimat lamun wah Al-Quran endek mesadu, apalagi itu sakjari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Saya tidak akan minta maaf terhadap apapun ucapan saya. Dan saya tidak malu untuk mengucapkan dan mengatakan diri karena saya sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tangerang sebagai penista agama. Bangga sih. Rasain loh. Mana lagi sih video yang kita ini yang mau kita tanggapi ini ya. Di akhir zaman kaum muslim itu benar-benar dipermalukan, dilecehkan, diintimidasi, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk di media-media, kita memiliki cap yang jelek dan sebagainya. Itu tuh fakta hari ini. Dan siapa yang membuat kaum muslimin itu dipermalukan, dilecehkan dengan cara seperti ini? Ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika ada orang beragama lain beribadah kemudian digeruduk, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi. Makanya saya tuh sering bilang di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar berislam itu seperti Guru Gumbul, kalau sekedar merusak tempat ibadah, itu Quran menyuruh lebih daripada itu. Bahkan merampas nyawa orang lain. Karena perintah Quran. Guru Gumbul jangan begitu cara belanya. Itu berantakin Qurannya itu kacau itu Quran itu. Kitab suci gombal gambul guru gembul. menggenggam bara api, sakitnya tuh luar biasa Baraya. Jadi teknologi kita nebeng sama orang lain, kemudian ilmu pengetahuan kita nebeng sama orang lain, ekonomi kita mengemis sama pihak lain, aturan-aturan kita harus nginduk sama pihak lain, kemudian negara-negara muslim harus memuja dan memuji Putin hanya agar dia dapat sumbangan rudal, hanya agar mendapatkan sumbangan teknologi. Dan ketika kaum muslimin sekarang hanya bisa merengek dan meminta seperti itu saja, lalu kaum muslimin apa? Ada agama lain dirusak, ada penganut agama lain digangguin dan sebagainya. Di sisi lain mereka kalau sholat aja kadang-kadang di jalan dan bikin jalan macet. Bagus itu Guru Gembul. Biar berantakan Indonesia itu. Ini saya senang sekali. Kalau bisa itu sholat di tempat banjir, di sungai atau di laut, biar atau di NTT biar dimakan buaya komodo itu orang-orang. Ya kita santai-santai saja. Gimana sih Guru Gembul? Terima kasih Guru Gembul untuk video-video Guru Gembul.
segala rupa, kayak misalkan saya mengatakan hal yang seperti ini, itu di kolom komentar akan penuh, itu akan ada banyak ustadz-ustadz yang komentari bahwa kenapa si Gembul ini selalu pro terhadap orang Kristen, pro terhadap orang Israel, pro terhadap PKI, begitu aja terus. Segala upaya untuk memperbaiki wajah kaum muslimin itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman, dan orang yang melakukan itu adalah akan diancam pembunuhan. Itu tuh real. Di akhir zaman kaum muslim itu benar-benar Ya, jadi itu video atau cuplikan video yang kita sudah saksikan teman-teman dari pembukaan video dari awal tadi. Itu seorang dokter Anggi Apriliani teman-teman ya, dimana kemarin ketika dia masuk gereja, salah satu gereja Katolik, kemudian dia membuat konten bahwa ketika dia masuk itu ya seperti rasanya dia diruqyah dan ada pembacaan ayat-ayat, dan dia rasanya mau muntah katanya, sehingga dia ngajak teman-temannya, ayo kabur, ini udah nggak benar katanya. Nah teman-teman, kita sudah melihat klarifikasinya bahwa memang dia salah untuk mengungkapkan itu, karena dia tidak bisa mengolah kata, merangkai kata untuk membahasakan dengan bahasa yang benar. Nah teman-teman, apapun ceritanya, saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bagaimanapun kamu menghina kekristenan, ajaran Kristen, atau ibadah Kristen, atau apapun itu, atau Tuhannya Kristen sekalipun kamu menghinanya, menghujatnya, mengolok-oloknya, ya, jadikan bahan lelucon, itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap orang-orang Kristen. Ya, dan juga tidak mengubah apapun dalam kekristenan. Jadi itu tidak masalah, dan kalau dia sudah minta maaf, ya kita sebagai umat Kristen harus memaafkan dan mengampuni. Nah teman-teman, muncul satu cuplikan video yang saya ambil dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika dia mengomentari atau mereaction teman-teman cuplikan video seorang muslimah juga. Dia beragama Islam dan dia membuat satu konten, bahkan itu sudah viral di berbagai platform media sosial, dan saya kurang tahu informasinya sekarang ini apakah dia sudah ditangkap atau bagaimana, karena dinilai melakukan penistaan terhadap kitab sucinya sendiri. Nah, di mana dalam satu cuplikan video tadi dia mengajak orang ya teman-teman untuk tidak mempercayai kitab suci yang dia imani. Saya kurang tahu apa faktor, apa penyebab sehingga dia membuat konten dan melakukan hal yang seperti itu. Dan dia mendeklarasikan untuk tidak mempercayai kitab sucinya sendiri. Sehingga dengan kontennya itu yang sudah viral, itu dinilai bahwa itu sebuah penistaan terhadap agama. Jadi sampai sekarang dia lagi dicari teman-teman. Dia lagi dicari oleh orang-orang yang tersinggung, yang sakit hati karena kontennya, karena perkataannya. Jadi untuk diproses secara hukum, ya, karena dinilai itu melakukan penghinaan terhadap salah satu agama. Terlebih itu adalah keyakinannya sendiri. Tetapi saya merasa heran ya, apa kira-kira yang menyebabkan dia ketika dia marah, sampai dia ngamuk-ngamuk, sampai dia emosi di live itu atau di video itu, sehingga dia mengajak orang untuk tidak mempercayai kitab tersebut. Kita kurang tahu masalah pribadinya apa teman-teman, apakah karena seperti yang dikatakan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim tadi, apakah karena dia pernah mengalami pelecehan, misalnya diperkaos atau segala macam bentuk pelecehan dilakukan terhadap dia, dan itu mungkin masih akar pahit dan belum lepas, belum dipulihkan hatinya, sehingga dia melampiaskan hal itu terhadap kitab suci yang dia imani. Ya teman-teman ya, bahkan dalam klarifikasinya tadi dia sampaikan bahwa ini pelampiasan masyarakat ya. Jadi makanya ketawa Pendeta Saifuddin Ibrahim tadi. Ya, jadi kita sudah menonton juga setelah dia melakukan hal itu teman-teman ya, dan dia memberikan klarifikasi bahwa dia tidak berniat untuk melakukan pelecehan terhadap kitab suci yang dia imani. Dan dia lakukan itu semua itu mungkin karena dia khilaf,
Ya teman-teman, tapi itu sebenarnya itu bukan urusan kita dan kita tidak punya wewenang, punya hak untuk mengatur semuanya itu, tetapi biarlah mereka yang bersangkutan, yang mungkin merasa tersinggung, yang mengurus itu, ataupun pemerintah, pihak penegak hukum, yang punya kapasitas atau wewenang dalam memberikan dia konsekuensi. Ya teman-teman, nah. Jadi kita juga melihat bagaimana Guru Gembul sendiri memberikan komentarnya terhadap agamanya sendiri, terhadap keyakinannya sendiri, bahwa memang justru kita ini, agama kita ini, itu terlihat tidak baik, karena dari kita sendiri, dari dalam, itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar mengecewakan banyak orang. Misalnya seperti pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, ya teman-teman, pelarangan gereja. Nah, jadi sehingga orang melihat bahwa ini bagaimana, padahal orang-orang ini orang-orang yang beragama, yang seharusnya diajarkan bagaimana saling menghormati, saling menghargai, ya, saling toleransi, teman-teman. Tetapi kenapa berbalik arah, justru orang-orang yang berjubah agama ini, justru orang-orang yang kelompok-kelompok ini yang menganggap diri mereka bertuhan, kenapa justru mereka itu, perbuatan mereka itu ekstrim? Ya, tidak semua teman-teman ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang berteriak-teriak, ya, mereka turun demo, berteriak atas nama Tuhan mereka melarang orang beribadah. Ya, jadi Guru Gembul merasa kecewa dengan perbuatan-perbuatan kelompok ini, teman-teman, yang mengaku diri mereka beragama, bertuhan, dan lain sebagainya. Ya, jadi apapun ceritanya, teman-teman, penilaian itu kembali kepada kita masing-masing. Kita semua, rakyat Indonesia, itu sudah cerdas. Kita bisa melihat orang itu dari perbuatannya. Jadi agama itu, perbuatan kita itu adalah cerminannya dari ajaran kita, dari agama kita, dari keyakinan kita. Jadi mari kita menjaga keyakinan